Kalau membaca ya, membaca komitmen saya rasa memang masih minim. Masih minim. Kenapa? Sebetulnya kan Banten sendiri itu menjadi daerah peringkat kelima terbesar penyumbang pekerja migran ke luar negeri. Ya. Dan banyak kasus-kasus yang dari Provinsi Banten ini mengemuka. Tetapi saya juga nggak mengerti. Sebenarnya momennya tepat ini. Pada saat pemilu di 2024 ini, sejauh mana para calon, ya kan, memfokuskan ya terhadap isu-isu pekerja migran. Karena kalau saya lihat di Banten sendiri kebijakannya belum pro terhadap pekerja migran. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kalau sebelum-sebelumnya kita undang narasumbernya laki-laki, pejantan tangguh, hari ini kita kedatangan sang bidadari ini. Telah hadir di studio Bagus Podcast. Ini profilnya banyak banget. Mantan komisioner Bawaslu Provinsi Banten, dosen, juga artis sebenarnya. Karena sudah bertahun-tahun terkenal ngurusin TKI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Nuryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Sudah lebih dari setahun saya nggak jumpa dengan beliau. Ya. Kami para wartawan kalau ketemu Bu Nuryati suka manggil Bunda, biar lebih akrab aja. Biar dianggap anak. Kita kali ini akan bincang banyak hal dengan Bunda Nuryati. Lengkapnya Bu Nuryati Solapari. Kita akan bahas soal kepemiluan, kita bahas soal perempuan, dan kita juga akan bahas soal nasib para tenaga kerja wanita terutama, karena beliau expert di sana. Tapi di awal kita ingin kepo soal kegiatan beliau nih setelah tidak lagi di komisioner Bawaslu Provinsi Banten. Bun, sekarang sibuk apa aja selain di kampus ini? Ya, pertama ya masih tetap di kampus ya. Karena bagaimanapun kampus itu adalah ya tempat tinggal utama. Asik. Setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya kembali pulang. Jadi pasti balik ke kampus. Yang kedua masih tetap menjadi narasumber biasa di beberapa kegiatan konsen di pekerja migran, terutama di ketenaga kerjaan, ya, tentang perempuan. Masih juga aktif kok mendorong perempuan-perempuan untuk aktif di politik. Biasa. Lalu juga ya sebagai ibu rumah tangga juga. Ya intinya apapun itu tetap dilakukan dengan hati. Tetapi harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Ini kerja dengan hati tapi harus hati-hati. Gitu. Sudah harus hati-hati nih karena besok mau lebaran haji. Hati-hati kalau belum bisa masak daging ini di rumah. Bun, kalau bicara kegiatan tadi di awal, Bunda kan dulu sudah sangat terkenal. TKI, TKW, ketenaga kerjaan migran dan yang lain-lain. Tapi tiba-tiba Bunda memilih terjun menjadi penyelenggara pemilu. Dulu didorong sama siapa Bun? Akhirnya keluar jalur dari ketenaga kerjaan itu Bun. Ya itu mungkin qadarullah juga ya. Karena sebenarnya memang tidak ada niatan untuk keluar jalur. Tetapi satu hal, mungkin ya pertama qadarullah, yang kedua saya berpikir waktu itu ya, kalau kita mau menolong orang, maka gitu kan, kita harus memiliki posisi. Karena membantunya melalui kebijakan. Nah, tetapi karena saya juga minim, ya kan, minim jiwa kepemimpinan. Jadi saya perlu juga berlatih, gitu ya. Perlu ada ruang untuk melatih jiwa kepemimpinan. Pada saat itu momennya mungkin tepat. Ada undang-undang baru 2017 di sana mensyaratkan mungkin kebanyakan harus
orang hukum, gitu kan. Jadi peluang itu yang saya manfaatkan. Dan terlebih sebelum di Bawaslu, saya juga kan pernah menjadi mitra dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk melatih para perempuan menjadi legislatif dan kepala daerah. Jadi bekal ilmu yang diperoleh dari KPPA itu saya gabungkan. Dan mudah-mudahan ke depan, karena kan kita nggak pernah tahu juga ya, ada mimpi-mimpi besar yang ingin saya capai, tapi kan tidak serta-merta, jadi butuh proses. Gitu ya. Termasuk hari ini saya harus kembali ke kampus juga, itu bagian dari strategi juga. Bagian dari strategi. Karena perempuan itu, ya kan, perempuan pemimpin itu bukan diberi, tapi harus diperjuangkan. Dan memperjuangkannya butuh strategi. Jadi kalau perempuan mau ya terjun ya kan menjadi pemimpin, nah itu bukan atas karena belas kasihan, tetapi bagaimana kita merebut posisi itu, ya kan, memaknai kehadiran kita bukan hanya sebagai pelengkap penderita, ya kan, tetapi memang betul-betul kita layak untuk menjadi pemimpin. Nah, sehingga pada saat kita terjun kita menjadi apa ya? Memberikan warna yang berbeda. Karena kan perempuan kalau dia jadi pemimpin itu biasanya perempuan lebih solutif dan lebih humanis gitu. Lebih humanis ya. Lebih solutif dan lebih humanis. Nah, itu yang menurut saya perlu diasah. Jadi jalan itu ya sempat tertunda gitu kan, dan berbelok arah ke penyelenggara pemilu. Dan ternyata banyak ilmu yang saya dapat. Termasuk salah satunya adalah ya bersilaturahim dengan beberapa ya masyarakat gitu ya, dengan media, lalu juga bagaimana namanya etika, pemimpin itu kan seni. Nah, seni memimpinnya itu saya dapat dari Bawaslu. Jadi saya juga berterima kasih lah ya sama Bawaslu. Bagaimanapun di Bawaslu itu saya tempat ya untuk menjadi seorang pemimpin, dan saya rasa 5 tahun kemarin ya nggak jelek-jelek banget gitu. Nggak jelek-jelek banget gitu kan ya, artinya sanggup lah gitu. Meskipun saya mungkin di luar bilang ini mantan TKI gitu kan, mantan PMI, tapi buktinya bisa memberikan suasana yang berbeda, warna yang berbeda, bahwa PMI itu adalah bagian dari artefak perjalanan hidup saya. Dan perjalanan itu tidak bisa dilupakan. Nah, justru harus kita perbaharui, perbaiki, dibagusin, gitu ya, sehingga nama itu tetap melekat, tapi dengan dimensi yang berbeda. Dengan dimensi yang berbeda. PMI, Pekerja Migran Indonesia, mantan PMI, mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Banten. 2017-2022 Bunda mengabdikan diri sebagai penyelenggara pemilu. 5 tahun ngurusin perpolitikan. Nggak tertarik ke panggung politik, Bun? Kalau sekarang belum. Belum. Karena itu tadi saya bilang butuh strategi. Strategi, dan kita harus matang menyiapkannya. Tapi banyak tawaran ke Bunda yang ngerayu-ngerayu. Kalau tawaran jujur ada. ada. Dan mereka ya intinya ya itu tadi, Musola Pari kan modal sosialnya udah cukup, gitu kan. Saya bla bla bla. Sampai ada beberapa ya bukan hanya level Banten, justru di nasional gitu kan. Tapi saya bilang saya belum tertarik, karena cita-cita saya pengen jadi profesor. Jadi kalau ini sudah genggam, nggak tahu lah gitu kan. Jadi kita harus bertahan terhadap segala godaan yang ada. Jadi fokus aja terhadap tujuan dulu. Boleh kita berbelok kayak tadi kan, boleh kita berbelok, tapi harus lanjutkan perjalanan. Iya kan? Karena tujuan kita yang utama adalah itu. Nah, andaikan berhenti, sama halnya kalau saya mau ke Jakarta, boleh nggak saya berhenti ke rest area? Boleh. Tapi jangan di rest area, jangan lama-lama. Kalau di rest area malah keluar. Nggak boleh. Harus dilanjutkan menuju Jakarta supaya tujuannya tercapai. Mantap. Dokter hukum, dosen di Fakultas Hukum Untirta, sangat rendah hati. Tapi kalau bicara karir Bunda ya, mantan pekerja migran Indonesia sampai karir puncak
terkenal, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, Singapura. Siapa yang nggak kenal Bunda Nuryati Solapari? Di Bawaslu, betapa hidupnya Saprol jadi saksi hidup ya, karena hampir tidak pernah ketinggalan meliput kegiatan Bawaslu di periode Bunda. Lalu setelah jadi doktor, ternyata masih dilecut lagi untuk jadi profesor. Jadi penyelenggara pemilu sudah, jadi wakil rakyat masih, nanti belum tertarik saat ini. Apalagi selain jadi profesor, cita-cita Bunda yang belum tercapai? Saya pengennya gini, saya ingin merubah mindset. Sebenarnya sederhana aja sih cita-cita saya. Saya ingin merubah mindset bahwa pekerja migran itu tidak berpendidikan. Jadi dari awal saya ingin merubah itu, bahwa bukan sesuatu yang mustahil. Ya, nah, saya ingin merubah bahwa pekerja migran itu tidak berpendidikan. Nah, puncak tertingginya kan adanya di guru besar. Ya, nah, setelah itu selesai, berarti itu tadi kembali sebaik-baiknya orang kan yang memberi manfaat. Nah, kemanfaatnya itu ya mungkin nanti saya nggak tahu kalau ke depan ya. Tapi saya berpikir membantu masyarakatnya itu bukan lagi kayak sekarang, gitu ya, secara ya itu tadi persuasif, tetapi lebih kepada kebijakan. Nah, itu sih pengennya ke sana ya, gitu kan, supaya merata dan bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi ya mudah-mudahan semua jalan itu kan dimudahkan. Tapi ini baru cita-cita, tapi paling tidak sudah ada planning. Gitu. Sudah ada planning. Sudah ada planning, gitu. Ya mohon doanya aja lah. Tapi kalau sekarang belum. Belum ya. Wah, ini partai politik harus bersabar ya, karena pasti jadi incaran nih, doktor. Mantan pekerja migran yang jadi dosen ASN lagi Bun ya. Masih lama pensiunnya Bun? Masih. Harus lebih sabar lagi nih partai politik. Nah, kita kaitkan ke masalah perempuan. Di institusi lembaga penyelenggara pemilu juga keterwakilan perempuan minim. Di kepesertaan pemilunya bahkan sampai undang-undang mewajibkan 30%, yang jadinya juga minim. Di DPRD Banten saja dari 85 anggota dewan masih di bawah 20% ya. Apalagi sekarang 2024 kursi DPRD Banten jadi 100. Banyak pihak dari aktivis perempuan juga pesimis bisa melebihi 20%. Segreget apa Bun ketika kaum perempuan ini selalu di dunia politik menjadi sebagai cadangan lah bahasanya? Kalau menurut saya sih harusnya ya, memang kader-kader perempuan ini dipersiapkan sedini mungkin. Tapi banyaknya partai politik itu kan hanya tiba-tiba pada saat pencalonan, hanya sebatas, kalau bagi saya dalam pandangan saya ini partai politik ini belum serius memperjuangkan hak-hak kaum perempuan bagi saya. Karena apa? Kalau memang serius, pengkaderannya itu udah jauh-jauh hari. Contoh misalnya pada saat pendaftaran kemarin, ya tidak hanya pada saat pendaftaran. Nah, ini kan kebiasaan menurut saya ya. Pada saat pendaftaran partai politik peserta pemilu, baru berbondong-bondong cari perempuan. Persiapan. Karena apa? Akhirnya perempuan itu hanya dijadikan tambal sulam kalau menurut saya. Jadi kalau ban bocor itu perempuan itu cuma tambalan supaya si ban ini bisa jalan gitu loh. Iya, ya harus kita akui. Makanya saya selalu bilang sama perempuan, perempuan di pemilu ini mahal. Mahal. Kenapa? Kalau kita punya bargaining position yang tinggi, ya mohon maaf aja, peserta pemilu itu bisa gagal. Nah, jadi kita tuh harus mahal gitu. Kemahalan kita itu memang harus dipersiapkan. Jadi memang perempuannya juga kalau mau niatnya mau jadi legislatif, ya, nah itu harus dipersiapkan. Tingkatkan kualitas diri, Jangan sampai jadi caleg hanya karena didorong-dorong, gitu. Ya kan, didorong-dorong, ditarik-tarik, tapi lahir dari hati nurani kita sendiri, dari diri kita sendiri. Apa sih yang bisa kita lakukan? Saya selalu bilang, misalnya kayak kemarin nih habis melatih teman-teman bacalek di Kabupaten Tangerang, saya selalu tanya, apa yang akan ibu-ibu perjuangkan? Saya ingin merubahnya itu bukan abstrak, harusnya konkret. Saya bilang, sudah ada pemetaankah di dapil masing-masing? Kan? Nah, pertama kalau kita mau jadi caleg, harus kuasai dulu peraturan. Loh, gimana? Kita mau berperang, tapi
aturan main perangnya kita nggak bisa baca. Iya. Jadi jangan sesimpel itu difikirkan, ya kan? Setelah kuasai peraturannya, paling tidak, mohon maaf saya bilang, habis sholat subuh ya bacalah 10 pasal, 10 pasal, maknai dalam-dalam. Memang ada arahan dari partai politik, tapi kan kalau perempuannya, ya kan, memahami itu kan lebih mudah. Gitu. Terus yang kedua, belajar berbicara di depan publik. Ya meskipun memang perempuan sudah banyak, ya, aktivis-aktivis okelah tidak diragukan. Tapi kita tidak menutup mata juga. Banyak perempuan yang istilahnya ya kalangan istilahnya ibu rumah tangga hanya karena ya dia mau dan sebagainya dengan berbagai faktor ya. Nah itu juga kan perlu sentuhan-sentuhan. Disiapin. Jangan sampai nanti ditanya fungsi legislator itu apa? Bingung, ingat nggak? Dulu tuh ada beberapa artis yang ngedadak jadi DPR jadi legislator, ditanya fungsi nggak bisa. Nah itu juga jangan sampai saya bilang. Jadi memang kita yang memantaskan diri untuk dipilih. Nggak salah kalau misalkan orang nggak mau milih, terlepas dari beberapa faktor. Tapi yang penting kalau kita sebagai perempuan, pertama tingkatkan kualitas kita. Kalau pendidikannya belum cukup, tambahkan. Gak apa-apa nanti kalau sudah jadi lanjut lagi kuliah. Karena apa? Karena berpikirnya 5 tahun ke depan kita harus punya strategi yang berbeda. Kalau kita masih melakukan hal di 5 tahun yang lalu, udah ketinggalan. Lalu yang kedua, belajar komunikasi. Karena yang namanya legislatif itu penting berkomunikasi. Emang dewan tugasnya ngomong, Bun ya. Legislator itu kan senator, legislator ya kan. Itu membuat undang-undang, senator buat ngomong. Jadi kalau ada teman-teman perempuan juga yang daftar jadi DPD harus ngomong. Karena kan fungsi senator apa? Dia kan ngomong. Jadi kalau nggak pernah ngomong, gimana fungsinya? Ya nggak? Gitu. Jadi perempuan harus bisa ngomong. Lalu mengidentifikasi tuh. Saya bilang juga, sudah lakukan belum pemetaan? Pemetaan terhadap pemilih, pemetaan terhadap apa? Misalnya di situ, apa yang mau jadi bahan kampanye? Lah, gak bisa kita datang ke daerah ujuk-ujuk ngomong tanpa harus ada riset, ya nggak? Nah, identifikasi misalnya di kampung A, desa A, mata pencariannya apa, yang jadi persoalan masyarakat apa. Jadi bagaikan dokter. Jadi yang sakitnya kepala, ya udah dikasihnya obat sakit kepala, bukan sebaliknya. Jadi memang perlu, dan menurut saya bukan sesuatu yang mustahil. Pemimpin itu kan bisa dipelajari, ya kan, meskipun ada tipe beberapa pemimpin kan, tapi paling tidak kalau memang kita berkeyakinan, nggak apa-apa. Kan kekuatan pikiran itu kan menentukan langkah kita selanjutnya. Asik, kekuatan pikiran menentukan langkah selanjutnya. Jadi para perempuan di Banten juga harus meningkatkan kualitas, Bun. Ya, harus. Jadi jangan sampai udah jadi, ya kan. Nah, ketika masyarakat, ya kan, berjumpa dengan wakilnya, ternyata dia tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyatnya, kan nggak enak. Tapi kalau perempuannya yang smart, kita juga bangga sebagai perempuan. Meskipun potret hari ini di panggung politik baik di nasional maupun di Banten sesungguhnya sangat patut diapresiasi. Ketua DPR RI kita perempuan. Di Banten meskipun agak apes nih periode 2017 hasil pemilu 2019 itu yang duduk di pimpinan dewannya tidak ada perempuannya. Tapi periode sebelumnya ada. Yang terbaru komisioner KPU Banten semuanya laki-laki nih. Periode yang baru, tapi kita masih nunggu untuk Bawaslu Provinsi Banten. Ya berharap masih ada ruang untuk perempuan. Ya meskipun mohon maaf terlepas dari kekurangan, tapi kan gimana dia bisa meningkatkan kalau kesempatannya tidak diberikan. Jadi menurut saya ya berikan aja kesempatan gitu kan. Karena setelah kesempatan diberikan kan perempuan akan mengasah kepemimpinannya. Ya kan, diasah, lalu juga dia akan perbaiki, belajar secara ya otodidak lah seperti itu. Ya meskipun ya harus kita sadari bahwa ya ketika kesempatan itu ada, ya kita harus memaksimalkan. Jadi jangan sampai sudah dikasih kesempatan tidak mau belajar. Momentumnya hilang. Jadi ambil bagian. Ambil bagian. Artinya di Banten kesetaraan gendernya sudah bagus. Kalau di Banten itu bagus. Sudah bagus ya. Karena waktu saya
istilahnya di provinsi-provinsi lain, itu yang menjadi trend center itu adalah Banten. Ya, karena mereka selalu beranggapan bahwa Banten itu untuk keterwakilan perempuannya bagus. Contoh misalnya yang lalu ya, ini kan karena waktu itu kan sebelum saya jadi Bawaslu kan sempat diminta untuk beberapa provinsi lain ya, dia menganggap bahwa Banten itu bagus. Karena kepala daerahnya 50%. Iya, benar. Nah, sehingga itu menjadi corong. Di Banten itu seperti ini gitu kan. Meskipun memang ya saya sebagai warga Banten ya tentu pada saat di provinsi lain diberikan seperti itu kan senang juga ya. Artinya oh iya betul ya di daerah saya menjadi ya pusat perhatian ya gitu kan. Menjadi catatan gitu Dan memang ya mudah-mudahan masa kejayaan itu meningkat di pemilu 2024. Mantap. Memang kalau bicara kesetaraan gender di Banten sudah sangat bagus. Kepala daerah banyak yang perempuan, ketua partai politik juga di Banten banyak yang perempuan. Tapi Bun, masih ada yang nyinyir misalnya perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin, memiliki keterbatasan A, B, C, D. Sesungguhnya seperti itukah catatan Bunda? Kalau menurut saya itu tergantung orangnya ya. Laki-laki juga sama kok. Cuma kan tidak tereksplor. Karena apa? Suara laki-laki lebih banyak daripada suara perempuan. Kalau di ranah-ranah publik. Sehingga konotasi yang negatif terhadap perempuan itu lebih mengemuka dibandingkan laki-laki. Tapi seyogianya kalau dibandingkan kalau menurut saya ya, dengan laki-laki banyak juga laki-laki yang nggak mampu untuk memimpin, gitu kan? Cuma suara itu tertekan gitu, tertutup gitu kan? Karena dengan banyaknya laki-laki jadi pemimpin, jadi nggak kedengeran. Relatif laki-laki tidak mau menganalisa, menilai sesama laki-laki, ya nggak? Karena yang bagaikan misalnya kan dalam satu kertas warna putih ada titik hitamnya, di hitamnya itu aja yang dinilai sama. Dalam proses dalam proses kepemimpinan ketika di ranah publik jumlah laki-laki lebih banyak dan perempuan sedikit, nah kaum laki-laki lebih fokus terhadap kepemimpinan perempuan. Padahal sesungguhnya gitulah. Kalau dibandingkan kuantitasnya ya sama aja persentasenya, malah lebih bagus perempuan. Kenapa? Kalau menurut saya perempuan itu kalau ada masalah penyelesaiannya itu lebih humanis. Itu kelebihannya. Betul. Ya, harus kita akui. Perempuan itu lebih humanis dan lebih solutif. Kalau lihat intip data KPU di persoalan DPT saja sebenarnya sudah imbang, Bun. Daftar pemilih laki-laki dan perempuan itu imbang. Iya, sudah imbang. Artinya itu kekuatan besar bagi perempuan. Tapi ada fenomena juga, Bun. Mungkin ini bisa ditanggapi sama Bunda. Kalau perempuan mau sukses di dunia politik, dia setidaknya harus jadi public figure dulu. Harus punya karya dulu baru bisa terpilih. Makanya kalau di DPR RI banyak artis-artis perempuan yang bisa terpilih duduk di parlemen karena dia artis. Bukan dikenal karena dia punya kompetensi. Nah, untuk di lokal biasanya dilihat dari BIN-nya. Nah, ini anak siapa dulu nih? Biasanya begitu. Lalu peluang untuk perempuan-perempuan kita yang di desa, yang kuliahnya orang tuanya jual pisang, jual tanah, bagaimana untuk bisa menikmati sebagai wakil rakyat misalnya? Sebetulnya gini, ya kita nggak pungkiri ya, kalau di Banten itu kan masih ada binti, ya itu kan ibaratnya apa sih namanya ya? Mungkin rezekinya dia lah. Kita nggak bisa lahir dari siapa, kan? Nggak bisa gugat ke MK juga, Bun. Saya lahirnya dari sini gitu kan. Tapi yang kita bisa pergunakan adalah misalnya kalau saya sebagai dosen, kalau kita terlahir dari orang yang tidak punya, gitu kan, lalu ruang lingkup kita hanya di desa, ya sudah gunakan. Jadi tapi jangan, maksudnya gini, mencoba untuk jadi pemimpin. Kalau menurut saya harus berani. Ambil bagian, misalnya tadi menyambung jualan pisang. Kalau jualan pisangnya cuma 1 RT, mau gimana mau ketemu? Harus jualannya kabupaten. Kalau dapilnya dia berapa kecamatan, misalnya 3 kecamatan, 3 kecamatan itulah. Pisang nggak apa-apa, jualan keripik pisang, keliling-keliling sambil memperkenalkan diri. Tapi tidak hanya cuma jualan keripik pisang. Sambil jualan keripik pisang, mungkin dia punya kelebihan apa? Misalnya kelebihan berbagi ilmu, cara membuat keripik pisang.
Jadi ilmunya jangan cuma buat sendiri. Ya kan? Dibuatlah tuh per RT, kelompok apa? Usaha. Keripik pisang A, B, C, D, dan akhirnya membelum dalam kapasitas besar. Tapi kalau cuma di desa jualan keripik, cuma keripik doang. Pinter ngomong aja nggak cukup. Kalau bagi saya. Tapi gimana menciptakan pemberdayaan masyarakat supaya nama kita dikenal. Gak usah muluk-muluk. Misalnya dapil berapa, ya kan? Misalnya dapil X, ya sudah di ketiga kecamatan itu kita bentuk. Jadi kan sebenarnya dalam memperoleh target perolehan suara itu kan ada rumusnya. Betul. Ya kan? Ada yang 100%, 75%, 50%, ya kan? Nah, pakai taktik itu, strategi itu. Misalnya di 3 kecamatan itu berapa TPS, ya kan? Nah, diatur tuh. Nah, berarti dalam satu RT atau dalam satu TPS kita sudah dapat berapa suara. Nah, mulailah. Jadi target kita 5 tahun yang akan datang. Perkuat keinginan itu. Jangan melemah, nggak apa-apa. Dengan jualan keripik pisang, buat rumah keripik pisang. Apa, ayu, denok, montok, apalah gitu. Di daerah lain juga banyak yang sukses sebenarnya. Iya, jadi begitu. Saya ingat banget waktu itu saya kalau nggak salah ibu wakil bupatinya Manggarai Barat itu dulu dia penyuluh peternakan. Rajin selama 30 tahun terus ke tiap desa-desa, akhirnya dia dikenal. Nah, pada saat ada pemilihan pilkada, itu akhirnya didorong karena suara dia banyak. Nah, ternyata memang betul. Dan sukses. Jadi menurut saya kekurangan kita bukan menjadi penghalang. Jadi strategi. Misalnya ada anak desa yang dia jagonya bahasa Inggris, misalnya kalau bagi saya ya nggak apa-apa. Dengan bahasa Inggris itu kamu keliling lah. Jangan bosen, ya kan? Mau dibayar nggak dibayar, keliling aja. Karena kan niatnya bukan itu. Siap. Niatnya kan nanti 5 tahun yang akan datang. Siap. Nah, tokoh pemuda juga sama. Jadi kalau hanya di organisasi itu, lantas dia tidak ngapa-ngapain, lantas yang dikenal adalah yang negatifnya, itu menurut saya mubazir juga. Mubazir. Jadi kalau kita bergabung misalnya di organisasi, maka buatlah kita menjadi warna yang berbeda. Dengan ketulusan kita, ya, dengan nilai pengabdian. Karena tanpa itu nggak mungkin. Karena menurut saya masyarakat sekarang juga, mohon maaf ya, kan pilihan-pilihan itu ada di masyarakat. Masyarakat juga punya hati untuk memilih. Bu, misalnya gitu. Kita nggak munafik misalnya, ada ya dalam tanda kutip. Tapi ya udah, karena kan di dunia ini kan pilihannya antara kejahatan dan keburukan. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau jadi pahlawan apa penjahat ya? Gitu aja pilihannya. Jadi kalau menurut saya masing-masing punya resiko, masing-masing punya setiap keputusan punya resiko. Jadi menurut saya pilihannya ada di kita. Nah, tapi gimana cara memanfaatkannya inilah. Nah, ya, terus berproses, mulai pokoknya dari kita petakan. Makanya saya kemarin tuh bilang ya, karena kita tuh ada, kalau di Banten tuh sebenarnya ada grup forum kepala desa perempuan. Nah, saya tuh pengen gitu. Sayang juga ilmu yang kita miliki, gitu ya, nggak kepake gitu. Jadinya ya terpakai tapi nggak maksimal. Nah, saya pengen sekali tuh kayak memberi pelatihan gratis, nggak apa-apa. Yang penting mereka pada jadi gitu loh kalau saya. Bagus, kita nanti kita undang forum kepala desa perempuan itu. Benar, saya maksudnya tuh yang perempuan saya tidak membedakan mana partai politik ya. Pokoknya yang penting perempuan wujudnya. Gitu. Kenapa? Kan masalah rezeki beda lagi. Tapi yang penting ya, kemarin pun saya di pelatihan di Kabupaten Tangerang saya bilang, jika ibu-ibu ada yang istilahnya berkenan gitu ya, nggak apa-apa, undang saya, nggak usah. Saya bilang nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu kan. Nggak usah mikirin apa, yang penting memang benar siapin. Dan ya meskipun saya sebagai seorang ASN, tapi kan saya juga tahu kan, karena ibaratnya rambu-rambu lah ya, aturan-aturan yang ada gitu. Yang penting kita tetap melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebelum kita ke bahas soal ketenaga kerjaan, Bun, di akhir masalah pemilu dan perempuan, ini para capres kita laki-laki semua, Bun. Nah, bagaimana ini perwakilan perempuan menilai ini? Emang nggak layak atau nggak bisa di Republik ini untuk mendorong atau mengusung calon presidennya perempuan?
Sebenarnya kan kalau calon-calon pemimpin perempuan sih sebenarnya banyak ya, ya kan, banyak banget gitu kan. Ya cuma kan itu kan apa namanya kesempatan, kesempatan dan juga balik lagi kepada kemauan politik. Siap. Jadi sebenarnya seberapa besar kemauan politik dari partai politik untuk mempercayakan kepemimpinan itu kepada perempuan. Siap. Nah jadi kepercayaan, ya kan. Kalau orang nggak percaya bagaimana? Iya. Ya kan? Tapi pun meskipun para capresnya laki-laki, tapi penentu kemenangannya tetap perempuan. Maksudnya ya artinya apa? Sebenarnya di rentang kendalinya ada di perempuan. Oke, siap. Di sesi terakhir obrolan kita soal pemilu sudah, soal perempuan sudah, ini soal ketenagakerjaan. Dunia bunda banget. Provinsi Banten masih selalu saja terjadi tiap tahun isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan di Kota Serang saja potret kami para wartawan juga kasus kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak ADRT masih tinggi. Belum lagi bicara soal pekerja migran Indonesia, kasus TPPO, tindak penjualan orang itu masih juga tinggi, dan Banten selalu masuk daftar 10 besar di sana. Apa sesungguhnya komitmen para kepala daerah kita belum bagus? Sebetulnya kalau membaca komitmen saya rasa memang masih minim. Masih minim. Kenapa? Sebetulnya Banten sendiri itu menjadi daerah peringkat kelima terbesar penyumbang pekerja migran ke luar negeri. Ya. Dan banyak kasus-kasus yang dari provinsi Banten ini mengemuka. Tetapi saya juga nggak mengerti. Sebenarnya momennya tepat ini pada saat pemilu di 2024 ini, sejauh mana para calon, ya kan, memfokuskan ya terhadap isu-isu pekerja migran. Karena kalau saya lihat di Banten sendiri kebijakannya belum pro terhadap pekerja migran. Belum pro. Kita lihat misalnya pelatihan pekerja migran luar negeri belum ada, karena kan di Undang-Undang 18 itu kan diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Lalu yang kedua Perda perlindungan pekerja migran itu belum ada. Padahal itu ya provinsi lain sudah banyak. Kita ketinggalan. Ya, entah ketinggalan atau memang niatnya ditinggalin. Kan dua persoalan yang berbeda. Karena kan mau saya isu karena apa? Banten itu harusnya punya Perda itu. Karena kan Bandara Soekarno-Hatta ada di kita. Iya. Jadi kalau mau memberikan perhatian lebih harusnya sudah. Cuma kan kadang-kadang dilupakan. Ya mudah-mudahan di pemilu yang akan datang ini diingat bahwa isu-isu tentang pekerja migran menjadi skala prioritas. Sehingga yang terpilih nantinya juga memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Gitu. Tapi kalau perlindungan dari sisi pemerintahnya sudah cukup bagus nggak, Bun? Ya kalau dibilang belum juga nanti ini ya. Tapi kalau dari segi persentase ya sudah ada perbaikan lah. Menuju baik lah ya. Ada perbaikan. Tapi saya masih kepo, Bun. Padahal sudah di stop ya pengiriman TKI, TKW ke Timur Tengah terutama. Tapi hampir tiap tahun di Banten selalu ada kasus pulang meninggal, dianiaya. Separah itu kan, Bun? Sebenarnya kalau ya gimana ya, meskipun moratorium itu masih ditutup ya, memang banyak modus-modus yang bisa digunakan. Calo-calo TKW masih berkeliaran? Masih, karena mohon maaf ya, kalau orang kita mau cari kerja di Indonesia, dia harus mengeluarkan uang, betul tidak? Iya. Gak usah jauh-jauh lah, sekitar Banten saja. Ya, entah apapun itu nama uangnya apa administrasi atau apa, tapi paling tidak harus ada sesuatu rupiah yang dikeluarkan. Sedangkan kalau kita kerja ke luar negeri, rata-rata mereka yang dapat uang. Sehingga persoalan ini sulit untuk dihilangkan. Lalu ya tahu sendiri banyak pengangguran, ya kan. Sedangkan dengan pekerjaan yang sama di luar negeri itu dengan gaji yang berbeda. Orang relatif mencari yang lebih besar tanpa mempertimbangkan akibat, ya. Karena dan modus-modusnya beragam. Dan kemarin tuh beberapa kasus, salah satunya di Kabupaten Serang, ditangkepin kan. Nah, sebetulnya itu juga bagian dari penegakan hukum ya. Ya sebenarnya kalau mau
mau serius gitu kan, bisa dicegah. Karena misalnya gitu, bagaimana kan dalam proses penegakan hukum itu kan 3 ya, substansi, struktur, sama budaya. Substansi, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang 18 2017. Bagaimana memberikan kewenangan dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa. Jadi sebetulnya kalau dibuat secara sistematis, pemerintahan desa juga penting. Salah satunya kalau saya melihat ya, bagaimana diberikan gitu kan, diberikan kesadaran atau diberikan pola lah terhadap masyarakat desa yang memberikan informasi, lalu memberikan juga kayak pelatihan, ya kan, peningkatan kualitas. Mungkin salah satunya adalah penggunaan dana desa tidak hanya melulu pada fisik, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas, ya kan, kualitas sumber daya manusia masyarakat sekitar. Salah satunya bisa kita latih menjadi paralegal. Jadi kalau ada kasus pekerja migran, gitu kan, paralegal setempat yang bisa nanganin, misalnya gitu ya, melaporkan. Jadi budaya-budaya hukum masyarakat itu dibuat sedemikian rupa sehingga partisipasi masyarakat itu meningkat gitu. Termasuk kalau mau saya juga penting misalnya di desa-desa yang ada yang menjadi kantong-kantong pekerja migran buat kayak peraturan desa. Kan meskipun tidak semuanya itu perlu didorong ya. Bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi gitu kan. Bisa kerja sama dengan juga media menginformasikan bahwa kesadaran hukum penting dan itu menjadi kewajiban semua pihak. Jadi kalau mau TPPO ini ditekan, sebetulnya memang dimulainya tuh harus dari desa. Harus dari desa, karena mereka yang mengontrol. Dilengkapi dengan kebijakan secara luas oleh pemerintah daerah. Karena kan ketika ada kebijakan akan mengikat politik anggaran. Berbicara program kalau nggak ada anggaran nonsen. Siap Bun. Sayang waktu kita terbatas. Di akhir Bun, kalau misalnya banyak yang iming-iming perempuan di Banten untuk berangkat jadi pekerja migran Indonesia, apa saran Bunda yang mereka harus hati-hati biar nggak jadi korban TPPO? Kalau saran saya yang pertama memanfaatkan keberadaan pemerintah. Misalnya melalui BP2MI yang resmi, jalur-jalur resmi. Lalu yang kedua ya pahami adat istiadatnya. Lalu juga persiapkan, pahami juga aturan negara setempat, lengkapi dokumen-dokumennya. Jadi dan sekarang itu kan kalau untuk di negara yang minim terhadap perlindungan ya hindari kan. Jadi pilihan-pilihannya itu banyak sekali sebetulnya. Terbanyak PMI dari Banten pada kemana Bun? Ke Asia Tenggara juga? Masih ke Asia, ke Timur Tengah sih. Timur Tengah masih ada? Iya masih ada. Nah itu yang banyak masalah kan ke sana ya, karena kan moratorium ya. Tapi ya masih kalau yang dibuka tuh yang formal. Yang formal dibuka, silakan aja. Jadi menurut saya bisa di-upgrade itu tadi. Jangan sampai ini terulang. Misalnya pemerintah membuka sarana pendidikan di lokasi-lokasi pekerja migran, karena kan untuk mengakses pendidikan. Karena gimana ya, berbicara tentang pemberantasan human trafficking atau TPPO itu kan tidak melulu dalam konteks bahwa pekerja jangan berangkat, tetapi ini butuh kemauan ya, partisipasi semua pihak, stakeholder terkait. Karena masing-masing harus menyadari bahwa ini berkaitan tentang ibaratnya tuh urusan perut ya. Penghidupan. Ketika penghidupan itu berarti mau tidak mau sebagai decision maker adalah pemerintah. Nah, pemerintah harus lebih aware terhadap masyarakatnya di segala bidang, termasuk mungkin fungsi anggaran, termasuk juga pelatihannya, termasuk sosialisasinya, termasuk ya semua hal sehingga cita-cita bisa mensejahterakan masyarakatnya itu tercapai. Jadi solusi dari Bu Nuryati bukan soal di stopnya PMI, tapi bagaimana pemerintah juga secara komprehensif menyelesaikan persoalan ini. Sayang banget, padahal menarik ngobrol banyak dengan Bu Nuryati, tapi mungkin kita harus 2 sesi, kita akan undang lagi Bunda. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Tapi ini menarik buat Sobat Bagus Podcast. Ternyata dunia politik dan dunia pekerja ada kesamaan. Jadi kita harus sama-sama
hati-hati dan waspada terhadap para calon politik dan calon tenaga kerja. Ya, betul. Karena pasti ada. Karena selalu ada yang memanfaatkan kesempatan dan merugikan saudara kita. Terima kasih Sobat Bagus. Kita akan undang lagi para narasumber yang menginspirasi. Hatur nuhun Bunda sudah mampir. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.